Sahabat Islami, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok sahabat yang satu ini merupakan orang yang terbaik setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lantas siapakah beliau? Siapa lagi jika bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sosok Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah spesial. Setidaknya ada 12 keutamaan Abu Bakar dan membuatnya sangat istimewa bagi Rasulullah dari kalangan sahabat. Banyak sekali keutamaan Abu Bakar yang sangat menakjubkan. Salah satunya, beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan suka dan duka. Berikut cerita Islami Channel One telah mengutip 12 kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muhammad bin Al-Hanafiyah, salah satu putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Aku khawatir bila beliau akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dimaksud dalam ayat berikut. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Sayyidina Umar pernah mengomentari ayat ini dengan berkata, siapakah kiranya yang bisa lebih utama dari orang yang menjadi salah satu dari dua? Lalu Allah adalah yang ketiganya. Al-Kabair halaman 249. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam banyak riwayat, sekiranya aku dibolehkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil atau kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan diri ini sebagai kekasihnya. Hadis muttafaqun alaih. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Aku bertanya, maksudku dari kaum laki-laki. Beliau pun menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Sayyidina Umar menjelang wafat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabatmu, yakni Rasulullah dan Abu Bakar.
Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, suatu hari seorang penggembala dari Bani Israel sedang bersama kambing gembalaannya. Tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambingnya. Kemudian si penggembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala itu menoleh sambil mengatakan, punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari As-Sab'u? Hari ketika tidak ada yang menggembalakan selainku? Dalam kisah lain, ketika seseorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya, maka sapi itu menoleh dan memprotesnya. Aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran-heran sambil mengatakan subhanallah. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, Abu Bakar dan Umar, maka kami telah percaya dengan kisah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab berkata, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, niscaya masih berat timbangan imannya. Saat mendekati waktu kewafatan, sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Maka beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar agar ia mengimami salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengajak seorang pun kepada Islam, melainkan ia tidak akan langsung memberikan jawaban atau ditimpa keraguan, kecuali Abu Bakar bin Abu Quhafah. Ia tidak lamban memberikan jawaban dan tidak ragu-ragu ketika aku menyerunya kepada Islam. Tarikh Ibnul Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun dirimu wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Bakar dan berwasiat agar umatnya mengikutinya. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang erat-erat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sabda beliau, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling aku percayai dalam masalah harta dan persahabatan adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada harta seseorang yang lebih bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Mendengar sabda sang Nabi tersebut, Abu Bakar menangis seraya berkata, diriku dan hartaku semua untukmu wahai Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu gunung Uhud kala itu bergetar, maka beliau bersabda, diamlah wahai Uhud, karena yang sedang di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmizi bahwa Sayyidina Umar bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk mendermakan harta. Maka aku membawa hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka aku menjawab, separuh hartaku. Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa semua harta yang ia miliki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Umar berkata kepada dirinya sendiri,
Aku tidak akan bisa mendahuluinya atas amal apapun selama-lamanya. Lataif Al-Ma'rif halaman 428. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah beberapa keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ia termasuk kepada sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meniru bagaimana keimanan dan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.